Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Arya Kumara dari kelas 1C jurusan S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara RI sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara RI. Nilai-nilai tersebut berupa adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut telah melekat dan teramalkan oleh masyarakat saat itu dalam kehidupan sehari-hari. Sebab itulah, kausa materialis dari Pancasila pada dasarnya adalah bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan, yang secara nyata dan objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum negara RI ini terbentuk. Berikut ini adalah gambaran Pancasila dalam konteksnya dengan sejarah perjuangan bangsa. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai pada tahun 400 Masehi, Raja Mulawarman beserta rakyatnya ketika itu telah memberi sedekah kepada para Brahmana. Dan para Brahmana telah membangun yupa sebanyak 7 buah sebagai tanda terima kasih kepada sang raja yang dermawan. Hal tersebut menggambarkan bahwa nilai-nilai sosial politik dan nilai ketuhanan sudah ada sejak zaman kerajaan tersebut. Zaman Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya muncul sekitar abad ke-7 di Sumatera dengan rajanya Wangsa Syailendra. Pada zaman itu, kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan besar yang disegani di kawasan Asia Selatan. Salah satu kegiatan di bidang ekonomi yang dilakukan kerajaan ini antara lain adalah mempersatukan kegiatan perdagangan sehingga rakyat mudah untuk memasarkan barang dagangannya. Sementara itu, dalam bidang politik terdapat pegawai yang mengurusi pajak dan harta benda kekayaan kerajaan. Di bidang agama dan kebudayaan, pemerintahannya mengembangkan pendirian Universitas Agama Buddha yang sangat terkenal di Asia. Di bidang kesejahteraan rakyat, hal ini tercermin dalam ungkapan yang memiliki arti cita-cita negara yang adil dan makmur. Kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit. Dari berbagai kerajaan sebelum Majapahit, dapat dikemukakan bahwa salah satu kerajaan yang nilai-nilai Pancasilanya cukup menonjol adalah Kerajaan Airlangga. Salah satunya adalah dengan membuat tanggul dan waduk yang dipergunakan untuk pertanian rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Ini mencerminkan nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 dan mencapai masa keemasannya pada saat kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapatinya Gajah Mada serta dibantu oleh Laksamana Nala. Wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya membentang dari Semenanjung Melayu sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara. Kerajaan Majapahit banyak meninggalkan nilai-nilai yang diangkat dalam nasionalisme Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, karena berbagai perselisihan dan perang saudara pada awal abad ke-15, akhirnya Kerajaan Majapahit runtuh pada permulaan abad ke-16, lebih tepatnya sekitar tahun 1520. Zaman penjajahan. Belanda yang masuk Indonesia sejak abad ke-15 dengan VOC-nya telah melakukan berbagai paksaan, sehingga banyak mendapatkan perlawanan dari rakyat Nusantara ketika itu. Perlawanan rakyat tersebut dilakukan dengan semangat perlawanan terhadap penindasan dari bangsa Belanda. Namun, karena ketiadaan persatuan dalam perlawanan terhadap penjajah tersebut, maka semua perlawanan tersebut selalu berakhir kalah. Dari hal ini, ada beberapa nilai dan pelajaran yang dapat dipetik dari penjajahan oleh bangsa asing tersebut. Penjajahan telah menimbulkan rasa nasionalisme dan menyadarkan kepada rakyat Nusantara ketika itu bahwa perlawanan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tidak akan efektif, sehingga perlu dibina rasa persatuan dan kesatuan bersama dalam melawan penjajah. Hal tersebut sesuai dengan salah satu sila dari dalam Pancasila. Kebangkitan nasional. Pada abad ke-20, dengan tumbuhnya kesadaran akan kekuatan dan kemampuan diri, terutama di wilayah dunia bagian timur, maka di Indonesia pada tanggal 20 Mei 1908 telah lahir suatu gerakan kebangkitan nasional yaitu Budi Utomo yang digagaskan oleh Dr. Wahidin Sudiroesodo. Gerakan ini adalah merupakan awal pergerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang merdeka.
Sejak berdirinya Budi Utomo, lahirlah berbagai pergerakan nasional lainnya seperti Serikat Dagang Islam yang kemudian berubah menjadi Syarikat Islam, Partai Nasional Indonesia yang kemudian diganti dengan Partai Indonesia, lalu Gerakan Sumpah Pemuda. Zaman penjajahan Jepang. Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda dan tipu muslihat dengan mengatakan bahwa Jepang adalah pemimpin Asia, Jepang saudara tua Indonesia, dan lain-lain. Yang tujuannya tidak lain untuk memperoleh simpati dari rakyat Indonesia. Namun ketika Jepang berperang melawan negara sekutu barat, nampak Jepang semakin terdesak. Kemudian, sebagai usaha untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia, pemerintah Jepang seolah bermurah hati kepada rakyat Indonesia dengan memberikan janji untuk memerdekakan bangsa Indonesia di kemudian hari. Untuk maksud tersebut, serta agar memperoleh simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia, maka pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah suatu lembaga bernama BPUPKI. Lembaga tersebut kemudian dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Masa sidang BPUPKI. BPUPKI dilantik dengan tugas pokoknya adalah melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPUPKI telah melakukan 2 kali persidangan, yaitu masa persidangan pertama dilaksanakan mulai tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Dengan substansi dan inti pembahasan dalam persidangan dititik beratkan pada pembahasan tentang landasan filosofi, yakni dasar negara Indonesia. Sedangkan masa persidangan kedua berlangsung mulai tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 16 Juli 1945. Dengan substansi dan inti pembahasan dalam persidangan dititik beratkan pada pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia beserta pembukaannya. Setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Kemudian sebagai gantinya dibentuklah PPKI, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Sidang PPKI. Saat terjadi kekosongan kekuasaan sebagai akibat menyerahnya Jepang kepada sekutu, Indonesia memanfaatkannya untuk mengambil putusan sendiri untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka bertepatan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Bung Karno didampingi oleh Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sidang PPKI diselenggarakan sebanyak 4 kali. Sidang yang pertama diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang yang kedua diselenggarakan pada tanggal 19 Agustus 1945. Dan sidang ketiga diselenggarakan pada tanggal 20 Agustus 1945, serta sidang keempat diselenggarakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Setelah PPKI menyelesaikan sidang terakhir, maka bubarlah PPKI tersebut secara tidak langsung, dan para anggotanya dilebur menjadi anggota inti dari KNIP. Selanjutnya, pada tanggal 29 Agustus 1945, bertempat di Gedung Kebudayaan, seluruh anggota tersebut dilantik secara resmi oleh Presiden Soekarno. Masa kemerdekaan setelah proklamasi. Negara Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 27 Desember 1949, sebagai hasil dari konferensi meja bundar, negara Republik Indonesia Serikat resmi dibentuk. Akibatnya, semua ketentuan yang berkaitan dengan konstitusi RIS tersebut harus diberlakukan. Namun demikian, karena sebelum persetujuan meja bundar di Belanda tersebut dilaksanakan, bangsa Indonesia telah memiliki kedaulatan. Oleh sebab itu, persetujuan tersebut bukanlah penyerahan kedaulatan, melainkan sebagai pemulihan kedaulatan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara RI tetap konsisten terhadap deklarasi proklamasi yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Akhirnya, atas persetujuan antara RIS dengan negara RI pada tanggal 19 Mei 1950, seluruh negara bagian dalam RIS bersatu ke dalam Negara Kesatuan dengan berdasarkan konstitusi sementara yang berlaku sejak 17 Agustus 1950. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Atas kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru
sebagai pengganti UUD 1950, maka Presiden selaku penanggung jawab untuk menyelamatkan bangsa dan negaranya mengeluarkan dekret atau pernyataan yang berisikan sebagai berikut. 1. Membubarkan Konstituante. 2. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak lagi diberlakukannya kembali UUD 1950. 3. Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oleh sebab itu, UUD 1945 kembali berlaku di negara Republik Indonesia hingga sampai masa kini. Masa Orde Baru. Pada Orde Baru, masyarakat berharap agar Pancasila dan UUD 1945 dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Di samping tuntutan utama, masyarakat juga menuntut pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pembersihan kabinet dari unsur-unsur gerakan 30 SPKI, serta penurunan harga. Dalam perjalanan pemerintahannya, Orde Baru telah melaksanakan pemilihan umum tahun 1973 yang menghasilkan terbentuknya MPR pada tahun 1973. Sejak saat itu, Orde Baru secara berangsur-angsur melaksanakan program dalam rangka untuk merealisasikan pembangunan nasional. Reformasi. Masa reformasi adalah suatu gerakan untuk menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada bentuk semula yang sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan kemudian digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie, yang diikuti dengan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Sejak pemerintahan B.J. Habibie inilah yang mengantarkan rakyat Indonesia untuk melakukan reformasi secara menyeluruh.